Oke, selamat sore, selamat ketemu lagi dalam mata kuliah uang dan bank. Semoga teman-teman mahasiswa selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan selalu semangat. Hari ini kita akan mendiskusikan pada kesempatan ini tentang barter. Tujuan manusia secara ekonomi, secara rasional adalah bagaimana seseorang itu meningkatkan kemakmuran. Kemakmuran itu bukan sesuatu yang statis tapi dinamis, akan bergerak terus. Permasalahannya adalah apa itu kemakmuran? Makmur sejahtera itu apa? Makmur adalah ketika seseorang itu bisa mengkonsumsi, menikmati, menggunakan barang dan jasa. Semakin banyak seseorang itu bisa mengkonsumsi barang dan jasa, maka tingkat kepuasannya akan semakin tinggi. Ketika kepuasan itu semakin tinggi, maka kemakmuran akan semakin besar. Jadi orang-orang yang makmur itu adalah ketika dia bisa memenuhi kebutuhan apa yang dia inginkan. Permasalahannya adalah ketika kemudian ketika kita sudah tahu apa itu makmur, bagaimana kita bisa kemakmuran itu bisa dicapai. Kemakmuran bisa dicapai melalui konsumsi barang dan jasa. Yaitu pertama adalah ketika kuantitas barang dan jasa yang dia nikmati, yang konsumsi semakin besar, maka akan ada tingkat kepuasannya akan semakin tinggi. Kemudian yang kedua adalah tentang kualitas barang dan jasa. Semakin tinggi kualitas barang dan jasa yang dia konsumsi, maka akan cenderung meningkatkan kepuasan. Misalkan kita mengkonsumsi barang berupa penggunaan baju, orang akan lebih cenderung baju yang kualitasnya semakin bagus. Mungkin kalau sekarang orang mengatakan tentang gaya hidup, ya, orang memakai bukan hanya sekedar baju untuk menutup aurat, tapi bagaimana baju itu brandednya, maka semakin tinggi kualitas baju yang seseorang pakai, maka kepuasannya akan semakin meningkat. Kemudian yang ketiga yang mengaruhi tentang kepuasan adalah diversifikasi produk yang dikonsumsi. Semakin tinggi, semakin banyak diversifikasi keberagaman produk yang dinikmati, maka ada kecenderungan orang akan semakin puas. Jadi bukan hanya satu produk. Kalau kita bisa menikmati mengkonsumsi 2, 3, 4 produk dan seterusnya, maka akan ada kecenderungan tingkat utilitasnya atau utility-nya akan semakin tinggi. Nah, di dalam konsumsi barang dan jasa itu ada dua konstruk secara ekonomi. Ekonomi itu adalah memecahkan masalah. Masalah ekonomi itu apa? Masalah ekonomi terjadi ketika kebutuhan manusia itu yang sifatnya tidak terbatas. Sebaliknya, alat pemuas atau barang dan jasa yang tersedia itu terbatas. Sehingga bagaimana orang itu akan melakukan memanage sumber daya yang dimiliki. Kemudian kita coba tengok. Manusia itu ada barang-barang yang dia bisa ciptakan sendiri untuk dia konsumsi sendiri. Jadi semakin orang-orang dulu misalkan untuk konsumsi kebutuhannya dia bisa menciptakan sendiri. Namun seiring dengan karena ada pergaulan, ada orang bertemu dapat informasi dari luar melalui pergaulan, maka kebutuhan seseorang itu akan semakin banyak. Ketika saudara misalkan saudara dari daerah di luar Malang kemudian ke Malang, dari luar Jawa ke Malang, maka akan muncul kebutuhan-kebutuhan baru yang timbul ketika saudara melakukan interaksi di Malang, teman-teman di Malang, kebutuhannya akan muncul lagi. Yang dulu ketika di daerah saudara tidak muncul, ini sekarang muncul. Kemudian kita balik ke sini. Ketika individu A misalkan itu mempunyai kebutuhan dalam jumlah tertentu tapi ternyata kebutuhan itu si A itu tidak bisa memenuhi kebutuhannya itu sendiri. Artinya barang dan jasa yang dia produk, yang dia buat itu tidak bisa mencukupi kebutuhannya.
Sebaliknya individu B mungkin demikian juga. Maka kemakmuran itu akan meningkat ketika seseorang, itu dua orang dalam hal ini misalkan, dia akan melakukan satu transaksi. Jadi pihak A ada kebutuhan, kemudian pihak B ada kebutuhan juga. Selain ada kebutuhan, ada produk yang diinginkan oleh A, di mana A tidak memproduksi, demikian sebaliknya. Maka dua belah pihak ini akan bisa melakukan satu transaksi jual beli barang, ya, dalam rangka untuk meningkatkan konsumsinya masing-masing. Ketika konsumsi naik, maka kepuasan naik. Nah, ketika tukar menukar barang dalam bentuk barang, maksud saya, itulah namanya barter. Di dalam suatu transaksi apapun juga, apakah itu barter atau transaksi yang modern seperti saat ini, maka pasti ada keinginan yang sama oleh kedua belah pihak. Double coincidence of want, walaupun dimensi kebutuhannya yang berbeda antara dulu dengan sekarang. Ketika ada dua keinginan yang sama itu terpenuhi, maka akan terjadi yang namanya transaksi. Ketika tidak ada keinginan yang sama dari kedua pihak, maka tidak akan terjadi konsumsi. Misalkan si A butuhkan kopi, si A nggak punya kopi, nggak produksi kopi. Yang produksi kopi B di kebunnya menghasilkan kopi. Tapi B itu tidak. Si A, misalkan si A tadi butuh kopi, dia punya produk yang lain, misalkan padi gitu ya. Tapi si B itu tidak mau ketika kopinya ditukar dengan padi, maka itu tidak akan pernah terjadi. Ketika barter itu ada kendala. Yang pertama adalah kendala yang biasanya muncul adalah adanya kesulitan untuk menentukan berapa sih nilai barang yang ditukar itu. Karena itu hanya kesepakatan dua pihak yang melakukan transaksi. Ketika di luar itu nilai barang kan sudah berbeda lagi, itu namanya confuse, ada ukuran yang tidak sama, sulit menentukan ukuran. Kemudian si A ketika membutuhkan kopi, dia akan mencari informasi siapa yang punya kopi dan mau ditukar dengan produknya padi. Itu seseorang perlu namanya informasi, itulah biaya informasinya menjadi mahal. Ketika biaya informasi mahal, waktu yang dibutuhkan banyak, maka akan timbul yang namanya inefisiensi, ketidakefisienan sistem barter. Jadi barter ini membuat sistem itu tidak efisien, biaya informasinya tinggi, maka transaksi akan rendah. Ketika transaksi rendah, maka tingkat konsumsi akan rendah. Tingkat konsumsi rendah, kepuasan rendah, sehingga kemakmuran itu akan menjadi lebih rendah. Nah, untuk itu, ketika untuk menjembatani dua pihak yang berbeda, yang keinginan tidak sama ini, agar tetap terjadi satu transaksi, dibutuhkanlah ketika orang itu dibutuhkan satu media, alat. Media itu adalah alat yang disepakati oleh kedua belah pihak. A dan B, lebih luas lagi adalah pihak-pihak yang ada dalam satu daerah, suatu tempat tertentu, yang mungkin akan berbeda dengan daerah kesepakatan media itu berbeda dengan di daerah lain. Seperti halnya sekarang, media di Indonesia namanya yang diresmi adalah uang, namanya rupiah. Amerika berbeda lagi, US dollar. Inggris berbeda lagi, itulah medianya. Ya, media itulah kemudian kita kenal dengan namanya uang. Media itu syaratnya adalah harus disepakati oleh kedua belah pihak yang melakukan suatu transaksi. Ketika kedua belah pihak tidak mensepakati media itu, maka tidak akan pernah terjadi. Media yang disepakati tentunya adalah media yang tidak bisa dijumpai dengan mudah. Artinya media itu harus unik, punya keunikan tertentu sehingga bisa dilakukan pihak A dan B atau pihak-pihak yang melakukan satu transaksi itu merasa senang, nyaman. Oke. Itu kira-kira tentang barter. Oke. Untuk selanjutnya ke depan kita akan bicara apa itu uang media. Oke, untuk sementara saudara, untuk barter cukup sekian dulu. Terima kasih. Selamat
belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.